Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. Herbarium kering. Herbarium kering yaitu pengawetan yang dilakukan secara pengeringan yang dilakukan dengan penyemprotan alkohol pada tumbuhan dan disertai dengan pengepresan, pemberian label, dan kemudian dijemur menggunakan sinar matahari. Pengertian tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau biasa disebut dengan tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh xilem dan floem namun tidak berbiji. Mereka menggunakan spora sebagai alat perbanyakan generatifnya. Menurut Kinho, seorang peneliti dari Balai Penelitian Kehutanan Manado, menyatakan bahwa Pteridophyta merupakan suatu divisi tumbuhan yang sudah memiliki sistem pembuluh sejati atau kornus. Artinya, tubuhnya bisa dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan Ciri-ciri tumbuhan paku. 1. Tubuh utama pada tumbuhan paku adalah sporofit. 2. Sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. 3. Memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. 4. Berkembang biak dengan spora yang terbentuk pada sporangium, letaknya di permukaan ventral atau di ketiak daun. 5. Mengalami metagenesis. 6. Alat reproduksi jantan pada tanaman paku disebut antedium, sedangkan betina disebut archegonium. 7. Daun yang masih muda akan menggulung layaknya gagang biola. 8. Penampilan luarnya ada yang berupa pohon, semak, epifit, merambat, mengapung, hidrofit, dan menjalar. Habitat tumbuhan paku antara lain di air atau hidrofit, tempat lembab hidrogofit menempel pada tumbuhan lain epifit, dan di sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah-sampah. Saprofit, tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora tersebut berada di kotak tumbuhan paku. Itu ada kingdom, Plantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Polypodiophytina, kelas Psilotinae, Lycopodidae, Equisetinae, dan Merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan herbarium kering. Terdapat tanaman paku, lakban, double tip, gunting, kertas HVS, koran, buku-buku yang tebal, lalu terdapat alkohol 70%, bekas parfum, kertas pres, dan juga media peletakan dari herbarium keringnya nanti. Lalu kita semprot tanaman paku dengan menggunakan alkohol yang sudah kita siapkan. Dan dipastikan tanaman paku yang kita gunakan dalam kondisi yang sudah bersih ya teman-teman. Kita semprot secara merata. Jika sudah selesai, kita taruh tanaman paku tersebut di atas koran. Tujuannya agar air alkoholnya meresap ke dalam koran. Lalu kita rapikan dengan menggunakan double tip dan juga lakban. Baik, setelah sudah rapi, lalu kita tutup dengan menggunakan koran yang lainnya, bagian yang lain, lalu kita tutup dengan menggunakan buku-buku yang besar agar air bisa menyerap secara maksimal ke dalam koran. Lalu kita tunggu beberapa hari ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pastikan tanaman paku dalam kondisi yang sudah kering, lalu kita buka lakbannya. Oke, setelah kita membukanya, lalu kita meletakkan tanaman paku tersebut di atas media yang sudah kita siapkan. Kita susun dengan rapi ya, dan rapikan dengan menggunakan lakban agar tanaman paku dapat melekat dengan baik.
Setelah itu, tempel deskripsi terkait dengan tanaman paku tersebut, baik dari proses pembuatan dan lain-lain. Oke, setelah kita tempel, lalu kita press dengan menggunakan kertas yang sudah kita siapkan agar tampilan dari herbarium kering yang sudah kita buat bisa menarik. Selain itu, tujuan dari pengepresan ini yaitu adalah agar herbarium terhindar dari kotoran dari luar. Demikianlah herbarium kering yang sudah saya buat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.